Halo teman-teman, kembali lagi di materi etika komunikasi. Materi kali ini bertemakan tentang Big Data, Big Problems, Emerging Issues in the Ethics of Data Science and Journalism. Presenter kali ini ada saya, Bayu, Sultan, Kevin, Lukman, Dimas, Zahra, Nita, dan Evira. Oke, kita langsung saja ke dalam materi. Pertama-tama kita akan membahas tentang Big Data. Apa sih Big Data itu? Big Data merupakan sebuah kumpulan data yang didapatkan dari beberapa algoritma media sosial, internet, dan aplikasi pada smartphone yang diambil melalui data mining. Big Data ini meliputi apa saja sih? Untuk Anda semua yang belum mengetahuinya, mungkin Big Data meliputi dari data Anda pribadi, alamat rumah, nomor telepon, email, pekerjaan Anda, status, dan lainnya yang sudah Anda input ke dalam media sosial yang terintegrasi dengan internet tentu saja. Data-data ini diambil dari cloud, yang dimana cloud adalah sebuah penyimpanan virtual di dunia maya yang nantinya akan diambil oleh orang-orang tertentu dengan aplikasi tertentu yang saya sebutkan tadi dengan data mining, akan diambil, diekstrak, dan data tersebut akan ditujukan kepada pengiklan. Pengiklan di sini seperti contohnya adalah kita pakai contoh Instagram ya. Ketika kalian menggunakan Instagram, menggunakan explore, jika Anda menggunakannya dengan kecenderungan membuka sebuah postingan tentang makanan misalnya, explore Anda akan membentuk sebuah pola algoritma tertentu yang dimana Anda akan menjumpai banyak postingan tentang makanan pada explore Anda. Setelah hal itu terjadi polanya, pada stories Anda atau mungkin kan di beberapa post di explore Anda akan menampilkan beberapa iklan yang dimana seperti Instagram Ads yang pasti akan memunculkan iklan-iklan tentang yang berhubungan tidak jauh-jauh dengan makanan seperti yang Anda sudah lihat di Explore Instagram yang sudah membentuk pola algoritma itu tadi yang saya sebutkan di awal. Penggunaan Big Data tidak hanya ditujukan kepada badan pengiklan, tetapi kepada perusahaan media juga. Perusahaan media menggunakan data-data ini ke dalam sebuah berita atau membuat sebuah laporan. Kenapa penggunaan data ini diperlukan oleh perusahaan media? Karena data yang berbasiskan dengan angka adalah data yang konkret, data yang rigid, yang membentuk sebuah nilai baru dalam sebuah beritanya. Tidak dicap sebagai berita opini belaka karena ini mengandung sebuah data. Seperti itu. Penggunaan Big Data memang menjadi sebuah terobosan baru bagi perusahaan media dalam membuat sebuah berita atau laporan, tapi perlu kita kaji kembali. Apakah era Big Data ini masih relevan dengan struktur etika moral yang sudah ada di masyarakat? Ya, inilah yang harus dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan di bidang sosial untuk melakukan pengkajian ulang terhadap struktur etika moral yang ada di masyarakat. Karena dalam struktur etika moral yang bersifat tradisional, hal ini hanya mengcover berbagai bentuk tindakan fisik saja yang hanya berfokus pada hak dan tanggung jawab manusia secara individu atau perorangan. Sedangkan era Big Data ini mencakup jangkauan yang lebih luas lagi, bisa ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan. Karena dampak yang dihasilkan oleh Big Data memiliki efek yang cukup masif, seperti pencurian data, kebocoran data, data-data pribadi Anda tersebar, itu tidak hanya milik perseorangan saja akibatnya yang dialami, itu memiliki dampak yang cukup banyak untuk masyarakat luas, seperti kelompok masyarakat tertentu atau bahkan suatu negara, seperti itu.
di subbab Social Science and Journalism ini kita sebenarnya secara general tuh akan ngebahas bagaimana sebenarnya big data itu bisa menjadi salah satu pendekatan yang digunakan oleh orang-orang atau mungkin lebih banyak digunakan oleh para jurnalis untuk mengambil data-data untuk membuat sebuah berita. Nah, mungkin pertama kita harus tahu dulu istilah jurnalisme data atau data driven journalism. Yang istilah ini tuh masuk pertama kali didengar tuh tahun 2009. Jadi pada dasarnya jurnalisme data atau data driven journalism itu adalah sebuah proses jurnalistik yang merupakan proses di mana berdasarkan pada analisis dan penyaringan set data untuk membuat sebuah berita. Dan jurnalisme data ini muncul karena kesediaan open data yang dapat diakses publik dan diolah melalui peranti lunak terbuka atau open source. Jadi pada dasarnya itu mungkin gampangannya itu jurnalisme data itu merupakan sebuah teknik cara membuat sebuah berita yang mana itu datanya itu berdasarkan set data yang ada gitu. Jadi jadi nggak asal dari data-data mentah, tapi dia tuh udah sebuah set data yang bisa ditemukan di internet kayak gitu. Nah, pada dasarnya tuh tujuan dari adanya jurnalisme data ini untuk menciptakan sebuah layanan baru di publik, yang mana itu untuk membantu konsumen, manajer, politisi, dan berbagai pihak lainnya untuk memahami pola dan membuat keputusan dari temuan data yang ada kayak gitu. Jadi sebenarnya itu jurnalisme data ini tuh bisa dibilang mungkin kalau kita sekarang lihat fenomenanya itu kayak infografik kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya dia adalah sebuah data mentah yang kemudian disortir lagi, diperjelas lagi dengan beberapa detail-detail. Misalnya ini grafik tentang apa dan lain-lain sebagainya kayak gitu kan. Kayak misalnya sensus penduduk, atau mungkin kalau misalnya lagi pandemik gini jumlah total yang positif, kemudian jumlah total yang udah sembuh dan yang meninggal dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tujuannya itu untuk mempermudah membuat sebuah berita. Makanya kita harus tahu nih pola-polanya tuh kayak apa, dan makanya itu menggunakan si set data ini. Makanya muncullah jurnalisme data. Nah, sebenarnya udah jelas ya fungsi utamanya itu dari jurnalisme data ini tuh dia berbasis set data. Jadi beda dengan jurnalisme konvensional yang dibuat berdasarkan talking news, atau mungkin lebih mungkin mudahnya kita bisa bilang itu menggunakan kayak wawancara, kemudian itu interview langsung di lapangan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya jurnalisme berbasis set data ini ya otomatis dia mencarinya tuh dari data, jadi lewat proses komputerisasi kayak gitu. Nah, untuk memahami teknik yang digunakan dalam jurnalisme data ini itu sebenarnya sejarahnya itu pertama kali digunakan oleh Philip Meyer tahun 1967. Jadi Philip Meyer ini dia menggunakan mainframe komputer untuk menganalisis survei penduduk kota Detroit. Kemudian akhirnya dengan penemuan Philip Meyer ini kemudian dilanjutkan oleh The Guardian. Jadi The Guardian ini juga menggunakan cara yang sama dengan Philip Meyer, yaitu menggunakan mainframe komputer untuk untuk mencari data. Kemudian menghasilkan untuk melihat kasus kerusuhan rasial di Inggris kayak gitu. Nah, kemudian pada tahun 1973, Meyer ini mengeluarkan buku berjudul Precision Journalism: A Report Introduction to Social Science Method. Jadi pada dasarnya itu bisa dibilang bagaimana tadi yang kita udah bahas di depannya, jurnalisme data itu menggunakan set data dan segala macamnya. Itu tuh sebenarnya lebih sering dikenal dengan istilah social science method kayak gitu. Nah, jadi kemudian akhirnya kenapa si Philip Meyer ini tuh mungkin dia bisa dibilang orang pertama yang dia tuh menggunakan big data, karena yaitu tadi kan dia menggunakan mainframe komputer. Nah, kemudian terus dikembangkan sampai akhirnya tuh hampir semua bidang itu sekarang itu menggunakan cara ini. Jadi orang-orang tuh cari data itu udah melalui set data yang tertera di internet kayak gitu. Karena kan pada dasarnya semua data, semua hal yang kita cari di internet, semua data yang kita buka di internet itu semua itu kan banyak banget kan.
Makanya kemudian disebut dengan big data kayak gitu. Ya kayak seperti yang udah dibahas sebelumnya di awal, bahwa big data itu kan sekumpulan set data yang sangat besar, biasanya disimpan dalam storage atau server, karena dia mampu menyimpan lebih banyak data yang dapat diolah, kemudian menemukan pola, tren, asosiasi yang berhubungan dengan perilaku dan interaksi manusia. Nah, seperti itu. Mungkin untuk lebih memperjelas lagi gimana sih jurnalisme data ini tuh bekerja, itu tuh mungkin kalau misalnya teman-teman pernah nonton film Spotlight, jadi dia tuh sebenarnya tuh film tentang sebuah perusahaan media massa yang dia itu mau membuktikan bahwa sebenarnya tuh banyak pendeta-pendeta di suatu daerah yang mereka itu pedofil dan mereka tuh memanfaatkan orang-orang yang datang ke dia untuk ibadah itu dimanfaatkan untuk menjadi korban, kemudian menjadi korban seksualnya dia. Nah, kalau bisa dilihat di dalam film Spotlight ini, itu tuh semua reporternya, semua jurnalisnya itu tuh mereka berusaha mencari data-datanya, dan ini tuh mereka nggak menggunakan mainframe komputer ini, jadi dia nggak menggunakan sistem menganalisis data, jadi dia dapat data yang kasar, yaitu jumlah pendeta yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian mereka mencocokkan dari setiap daerah tersebut, itu mereka datengin yang kira-kira itu orang-orangnya itu datang ke si pendeta ini. Nah, dari situ baru di-checklist berapa jumlah orang yang memang terbukti sebagai korbannya dan enggak. Nah, itu mungkin salah satu proses gimana data itu kemudian bisa terbentuk gitu kan, set data itu bisa terbentuk. Tapi itu benar-benar manual kan, jadi tuh bisa dibilang tuh bersifat konvensional. Cuman prosesnya dia itu mirip sama proses gimana lewat mainframe komputer ini. Jadi gimana dari awalnya tuh datanya gede banget, kemudian dipilah sampai akhirnya itu bisa teratur dan bisa dikelompokkan dan membuat sebuah pola kayak gitu. Nah, kemudian untuk big data dalam jurnalisme ini mungkin bisa diperjelas lagi dengan salah satu contohnya ada nih New York Times. Jadi New York Times ini dia itu mengembangkan sebuah riset medianya dia dengan menggunakan pendekatan big data yang berfungsi untuk memvisualisasikan navigasi dan durasi waktu pengunjung saat membaca halaman web newyorktimes.com beserta relasinya. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, bahwa dia menggunakan big data ini untuk mengetahui pola-pola perilaku konsumennya dia. Jadi dia tahu gimana orang tuh biasanya kapan sih dia tuh datang ke webnya dia kayak gitu. Jadi dari situ karena dia sudah tahu bagaimana pola penggunanya, sehingga dia bisa mensiasati, dia bisa membentuk strategi yang tepat nih untuk bisa mengoptimalkan webnya itu kayak gitu. Nah, big data sendiri tuh kan dia sering disebut punya beberapa sifat nih. Biasanya tuh secara umum tuh disebut 3V, volume, velocity, dan variety. Karena volume big data tuh kan dia besar sekali volumenya. Dia mengandung banyak sekali data-data pengguna internet, kemudian kecepatan dan variasinya. Itu berdasarkan riset studi Meta Group Research tahun 2001 kan. Nah, kemudian sifat-sifatnya ini diperluas lagi nih dengan ada beberapa sebutannya lagi, yaitu veracity, value, complexity, and structuredness. Nah, sebenarnya perluasannya ini tuh dilakukan karena kan menurut ada nih di sebuah jurnal itu tuh karena big data sendiri itu juga ada meliputi kemungkinan konsistensi data cukup di mana terdapat kemungkinan data dalam big data berantakan, sehingga sehingga dia juga bersifat kompleks dan tidak terstruktur secara baik kalau misalnya kita nggak milah-milah lagi kayak gitu kan. Dan apalagi big data itu juga mengandung ketidakpastian dan juga pasti akan ada kesalahan-kesalahan tertentunya juga kayak gitu. Jadi intinya mungkin kembali lagi ya, bahwa sebenarnya itu big data itu tuh sebenarnya awalnya itu adalah sebuah teknik social science method gitu kan, metode social science, di mana itu sebenarnya tujuannya itu untuk membentuk data gitu. Jadi untuk mencari data, kemudian untuk membuat sebuah berita itu kan pasti kita membutuhkan data-data, dan melalui data-data yang ada di internet ini itu sangat membantu jurnalis terutama dalam konteks ini itu untuk membuat sebuah berita, untuk memperlancar sebuah berita kayak gitu. Apalagi dengan adanya big data ini itu bisa membawa sebuah perspektif yang baru, karena itu kan sangat menyeluruh dan besar sekali kan big data ini. Sehingga dari situ
itu bisa sangat membantu dalam bidang jurnalisme sebenarnya. Tapi kemudian karena banyak sekali fungsinya untuk memudahkan, sehingga kemudian muncul masalah-masalah baru di dalam penggunaan big data ini, kayak gitu kan. Karena pada satu sisi analisis big data ini memungkinkan penyortiran yang efisien, namun di sisi lain batas antara pengelompokan dan diskriminasi menjadi hal yang rentan dan berbahaya. Karena kembali lagi, big data ini kan sebuah data besar yang dia itu menyebar di mana-mana dan jumlahnya sangat banyak, sehingga akhirnya banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus juga datang bersamaan gitu dengan manfaatnya, sehingga terdapat masih banyak sekali perdebatan di dalam penggunaan big data itu sendiri. Apalagi sebenarnya di dalam big data ini sendiri itu juga kan ada algoritma otomatis yang kadang itu juga mengarah ke hasil yang mungkin bisa jadi tidak akurat, tidak benar, atau mungkin bisa dibilang mungkin diskriminatif gitu. Karena pada dasarnya kan algoritma itu kan bersifat otomatis juga kan. Jadi sehingga keputusan-keputusan atau hasil yang ada itu tidak selalu benar gitu. Bisa aja tuh bersifat subjektif kayak gitu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan dasar etika penggunaan big data dalam jurnalistik. Untuk saat ini, belum terdapat teori resmi mengenai prinsip etika dalam penggunaan big data. Maka, dalam pembahasan etika penggunaan big data dalam kegiatan jurnalistik ditarik dari dua prinsip etika, yaitu social science ethics dan journalism ethics. Kedua prinsip etika tersebut dianggap sebagai akar pemikiran dari etika big data dan jurnalisme karena beberapa kemiripan pokok pembahasannya. Yang pertama, dari social science ethics. Hal utama dalam penelitian ilmu sosial adalah manusia sebagai objek penelitian. Maka, individu manusia sangat dihormati dalam penelitian sosial. Prinsip utama etika penelitian sosial tersebut didapat dari Belmont Report sebagai pedoman etika penelitian. Belmont Report sendiri banyak membahas beneficence atau kebaikan yang menjadi wajib dalam setiap penelitian sosial. Seperti dijelaskan sebelumnya, Belmont Report banyak membahas beneficence sebagai prinsip utamanya. Bahkan, Belmont Report secara khusus menyebutkan dua rules atau aturan utama dalam penelitian sosial, yaitu do not harm dan maximize possible benefits and minimize possible harms. Kedua prinsip ini yang kemudian menyebabkan social science ethics dan Belmont Report digunakan dalam pembahasan etika big data. Karena selama ini, penggunaan big data seringkali menyalahi informational harm. Kekerasan dalam bentuk informasi yang seringkali terjadi karena penggunaan big data tersebut yang kemudian menjadi landasan pembahasan ethical framework big data yang baru. Selain prinsip social science, digunakan pula prinsip journalism ethics atau media ethics. Prinsip ini jelas digunakan dalam pembahasan ethical framework ini karena pokok permasalahannya adalah penggunaan big data dalam praktik jurnalisme. Maka diperlukan pembahasan lebih lanjut agar dapat menghasilkan ethics framework baru yang dapat mengatur penggunaan big data dalam jurnalisme. Karena saat ini prinsip jurnalisme merupakan kebalikan dari penelitian sosial yang tidak menggunakan manusia sebagai subjek. Bahkan, prinsip etika media hanya berfokus kepada profit. Fokus tersebut yang seringkali mengabaikan manusia sebagai subjek dalam jurnalistik. Maka, kemudian dalam artikel ini dibahas the philosophy of Ross sebagai jembatan antara etika jurnalisme dan etika ilmu sosial. Namun, tidak berarti teori etika Ross menjadi satu-satunya atau yang paling menonjol dalam pengembangan etika penggunaan big data dalam jurnalisme. Namun, hal tersebut justru menunjukkan bahwa dasar prinsip etika penelitian sosial dan etika jurnalisme memiliki dasar pemikiran yang sama. Sehingga hal tersebut membuktikan pula bahwa dalam pembahasan etika dalam big data, dalam jurnalisme didapatkan dari perpaduan etika penelitian sosial dan etika jurnalisme. Lalu mengapa filsafat Ross dalam Belmont Report menjadi penting dalam pembahasan etika big data? Karena Ross berfokus pada pengembangan pendekatan etika dan intuisionis ke deontologis. Pengembangan tersebut lebih sesuai daripada konsep utilitarianisme yang telah digunakan sebelumnya dalam pembahasan etika media yang hanya berfokus pada profit. Sedangkan dalam hal ini Ross senantiasa berpedoman kepada kebaikan dan menghormati setiap individu manusianya. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikawinkan dan menghasilkan ethical framework yang baru yang sesuai dengan pembahasan big data dan jurnalisme.
Prinsip utilitarianisme yang mementingkan profit tersebut kemudian mendorong penggunaan big data karena minimnya biaya riset yang diperlukan apabila menggunakan big data sebagai sumber informasinya. Tentu hal tersebut sangat menguntungkan bagi perusahaan media. Namun sayangnya penggunaan big data tersebut tidak melihat potensi informational harm yang terjadi dalam penggunaan big data. Sehingga perpaduan etika Belmont Report yang mementingkan kebaikan lebih tepat digunakan dalam studi mengenai big data. Terima kasih Kevin yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Nah, selanjutnya saya, Evi Ranovitasari, akan melanjutkan materi dengan menjembatani apa yang sudah disampaikan oleh Kevin sebelumnya dengan materi selanjutnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kevin, deontological framework yang dipropose oleh Ross merupakan it recognizes that one duty may in certain context carry more weight than another, but the duties remain intact, atau yang dapat diartikan sebagai ia mengakui bahwa suatu tugas mungkin dalam konteks tertentu memiliki bobot yang lebih dari yang lainnya, tetapi tugas itu tetap dianggap sebagai satu keutuhan. Dalam hal ini, Ross berpendapat bahwa apa yang dia sebut sebagai tugas-tugas prima facie tertentu ada atau eksis tanpa a priori justification atau pembenaran a priori, dan hal ini dapat dilihat oleh akal maupun moral yang sudah matang. Ross mempercayai bahwa tugas-tugas tersebut harus dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari proses reflektif yang berusaha untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Sebagai catatan, Ross menunjukkan bahwa pemikirannya bersifat terbuka dan beberapa pemikir maupun ahli lainnya telah menambahkan maupun mengadaptasi prinsip-prinsip yang ada. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prima facie duties yang sempat disinggung oleh Ross, kita dapat mempertimbangkannya dengan berdasar pada akar potensial dari prinsip-prinsip Belmont Report. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi dengan membahas The Belmont Report. Pasti kalian masih mempertanyakan apa sih The Belmont Report itu? Secara sederhana, The Belmont Report atau yang disebut sebagai laporan Belmont adalah salah satu karya terkemuka tentang penelitian etika dan kesehatan. Tujuan utamanya sih simpel, yaitu untuk melindungi subjek dan peserta dalam uji klinis maupun studi penelitian. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa prinsip dari The Belmont Report. Yang pertama adalah the principle of autonomy, yang biasa dapat terlihat sebagai Rossian prima facie duty. Prinsip otonomi ini biasa dideskripsikan dalam konteks social science sebagai enshrining respect for persons, menjunjung atau yang dapat diartikan sebagai menjunjung tinggi rasa hormat kepada semua orang. Dalam konteks social science, prinsip otonomi membutuhkan atau memerlukan persetujuan informasi yang kuat atau yang sering kita ketahui sebagai consent dalam penelitian dengan penelitian yang menggunakan subjek manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa subjek harus diberikan informasi secara detail mengenai penelitian tersebut dan potensi resiko apa saja yang akan diterima oleh subjek dari penelitian tersebut. Tindakan ini perlu untuk dilakukan karena partisipan adalah instrumen dalam penelitian tersebut, yaitu merekalah yang memberikan atau menghasilkan nilai-nilai yang signifikan dari penelitian tersebut. Hal ini penting memastikan bahwa mereka dinilai sebagai seseorang individu dan bukan semata-mata demi keuntungan yang mereka berikan demi penelitian yang dilakukan. Hal ini menjadi sudut pandang oleh Ross yang dikatakan dengan the duty is binding upon agents even if there is a personal cost attached. Dalam pencarian kesamaan antara etika media dengan social science, terdapat beberapa pendapat yang membagikan analisis yang sama mengenai prinsip otonomi sebagaimana yang diterapkan pada jurnalisme.
Meyers pada tahun 2011 mengklaim bahwa prinsip otonomi mensyaratkan bahwa aktor moral berhubungan dengan pihak lain sebagai makhluk yang bebas yang otonominya harus dihormati. Dalam hal ini, Meyers berpendapat bahwa wartawan memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan orang atau sumber informasi hanya sebagai sarana, tetapi mengakui adanya elemen instrumental, yang pada konteks ini adalah pentingnya konsen bagi mereka. Informed consent dalam konteks jurnalisme tentu memiliki perbedaan daripada apa yang dikatakan sebagai informed consent di social science. Namun, bukan berarti informed consent dan prinsip otonomi ini bisa diabaikan. Malah, informed consent ini bisa dijadikan sebagai pendekatan baru, di mana kita bisa mengakomodasikan sifat proyek dari big data dan prinsip dasar otonomi. Sebagai salah satu contoh, kita seringkali melihat beberapa pemberitaan yang meliput dan memasang wajah-wajah anak-anak kecil yang seperti anak jalanan maupun anak pengemis tanpa memberikan sensor kepada wajah mereka. Sedangkan sebenarnya seharusnya anak-anak ini seharusnya para wartawan ini meminta perizinan dahulu, bisa melalui orang tua maupun kepada anaknya sebelum meliput dan memasang wajah mereka di pemberitaan. Selanjutnya, prinsip kedua adalah The Beneficence Principle Bellman Report. The Beneficence Principle terdiri dari dua komponen. Satu, desakan untuk tidak membahayakan, dan persyaratan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalisir bahaya secara bersamaan. Nah, kedua konsep ini sesuai dengan prima facie duties yang dikemukakan oleh Ross, yaitu beneficence dan non-maleficence. Beneficence berarti bahwa bertumpu pada fakta bahwa ada makhluk lain yang kondisinya dapat kita perbuat lebih baik dalam hal kebajikan, dan non-maleficence secara singkat dapat dipahami sebagai tidak melukai orang lain. Dari analisis ini juga dapat muncul pada ranah etika media. Meyers tahun 2011 menekankan bahwa jurnalis harus melakukan apa yang dilakukannya secara wajar untuk memperbaiki situasi orang lain. Hal ini juga termasuk pada aspek beneficence di jurnalistik, yaitu tugas jurnalistik juga berperan dalam mengambil langkah-langkah positif untuk mencegah bahaya yang disebabkan oleh orang lain maupun peristiwa alam. Nah, dari penjabaran tadi terlihat bahwa adanya landasan yang signifikan dan kemiripan antara social science dan etika media. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan dalam informational harms. Dalam cost-benefit analysis, membocorkan data sebagian orang sebagai bagian dari set data yang besar tidak akan menimbulkan permasalahan. Namun, biaya atau cost dari martabat maupun harga diri dari seorang individu yang data dan histori pencahariannya dibuka oleh pihak-pihak tertentu tidak dapat diukur oleh metode analisis apapun. Dikatakan juga bahwa ketika ilmuwan sosial maupun jurnalis mempelajari komunitas online, fakta pengamatan yang sebenarnya dapat merusak rasa komunitas dan keamanan yang telah diciptakan oleh kelompok itu. Tidak cukup hanya dengan mendapat persetujuan dari satu orang sebagai hidangan pembuka bagi komunitas. Nah, saya sudah memasukkan salah satu contoh. Seperti yang kita ketahui, terdapat pemberitaan yang mengungkap identitas maupun alamat dari pasien pertama maupun kedua dari pasien corona. Nah, pasien ini mengatakan kepada media bahwa saya selama seminggu menangis karena dibicarakan oleh publik. Hal ini memperlihatkan bahwa ketika wartawan maupun pihak media mengabaikan apa yang disebutkan sebagai beneficence dalam
prinsip Belmont Report, hal ini dapat menimbulkan bahaya maupun rasa ketidakamanan dari pihak yang diberitakan oleh media tersebut. Jika kita melihat pada konteks online community, kita seringkali melihat bahwa banyak media yang mengungkapkan mengenai komunitas-komunitas tertentu. Salah satunya adalah komunitas LGBT, yang pada akhirnya ketika komunitas itu diungkap oleh media, terdapat penolakan dari masyarakat yang seringkali malah menjadi bahaya bagi komunitas itu sendiri. Oleh karenanya, dalam etika media perlu mengindahkan mengenai prinsip beneficence yang dikemukakan oleh Ross. Akhirnya kita sampai pada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip justice, yaitu dapat diartikan juga sebagai keadilan. Ross pada tahun 2002 mendefinisikan keadilan sebagai bertumpu pada fakta atau kemungkinan distribusi kesenangan maupun kebahagiaan yang tidak sesuai dengan kemampuan orang-orang yang bersangkutan. Dalam kasus seperti itu, timbul kewajiban untuk mencegah distribusi semacam itu. Cukup rumit ya definisi itu. Sebenarnya dengan demikian, keadilan itu didefinisikan oleh Ross sebagai seseorang harus memberikan kepada orang lain apa yang telah mereka dapatkan secara sah dan menerapkan struktur sosial yang sesuai dengan cara yang tidak memihak. Dalam Belmont Report, ia mengambil langkah yang lebih jauh lagi, berdasarkan pada teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls pada tahun 1971. Pertanyaannya sih simpel. Siapa yang harus menanggung resiko dan siapa yang dapat membagikan manfaat penelitian? Nah, dalam konsep ini dikatakan bahwa keadilan individu dalam pemilihan subjek dalam suatu penelitian akan mengharuskan peneliti untuk menunjukkan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, mereka tidak boleh memberikan maupun melakukan penelitian yang berpotensi hanya menguntungkan kepada beberapa pihak yang mendukung mereka maupun memilih hanya orang-orang yang tidak diinginkan untuk dijadikan subjek dalam penelitian yang dianggap sebagai penelitian yang beresiko. Nah, untuk mengikat atau mencari benang merah antara ilmu social science dan jurnalisme bersamaan berkenaan dengan keadilan merupakan dapat melihat adanya impact dari penelitian big data terhadap populasi minoritas. Analisis big data dapat digunakan secara general untuk menciptakan statistik yang dapat menimbulkan misleading. Dan yang paling buruk adalah dapat menimbulkan bahaya bagi pihak minoritas. Berdasarkan jurnal, mereka menggunakan statistik dalam crime black on black. Nah, jika merujuk pada kasus di Indonesia, mungkin terdapat satu kasus yang baru-baru ini, nggak baru-baru ini sih, tapi ya cukup baru yang pernah terjadi di sekitar kita. Salah satunya adalah, mungkin kalian masih ingat adanya kasus mahasiswa Papua yang difitnah merusak bendera merah putih di Surabaya. Nah, sebenarnya kan pemberitaan ini tuh diawali dari adanya pihak yang bernama Tri Susanti yang memprovokator melalui sosial media dan memberikan informasi bahwa adanya mahasiswa Papua yang merusak bendera merah putih. Sebenarnya tuh sesimpel itu, tetapi pemberitaan ini informasi ini ditanggapi serius oleh pihak kepolisian maupun tentara dan menjadi sebuah pemberitaan yang besar pada saat itu. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadinya injustice dalam pemberitaan yang hanya memanfaatkan atau mengambil informasi dari sosial media. Selanjutnya, kita masuk ke permasalahan.
Bagian ini berupaya mengartikulasikan masalah lebih dalam lagi dengan mengkristalkan tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh pengumpulan data dalam skala besar pada prinsip-prinsip otonomi, kemurahan hati, dan keadilan. Ukuran, agregasi, dan bahaya informasi semua menghadirkan tantangan yang muncul bagi ilmuwan sosial dan jurnalis yang bekerja dengan data besar. Beberapa dari masalah ini ada pada ketiga prinsip dasar etika, dan yang lain hanya mempengaruhi satu atau dua saja. Permasalahan pertama yang muncul adalah ukuran. Menurut beberapa perkiraan, Google memproses lebih dari 20 petabyte data per hari, sedangkan Facebook memiliki 1,10 miliar pengguna aktif. Satu dari kumpulan data Facebook berisi sekitar 100 petabyte data. Setiap petabyte sama dengan 250 miliar halaman teks. Ketika data sebanyak ini dikontribusikan oleh banyak orang, maka sifat hubungan antara peneliti dan yang diteliti harus selalu berubah. Jumlah peserta yang baku membuat persetujuan informasi menjadi masalah. Memang sudah bermasalah untuk memanggil orang dengan data yang disimpan dalam dataset besar sebagai peserta. Mereka tidak ditanya, belum menyetujui, dan tidak tahu sebagian besar waktu bahwa data mereka digunakan. Ini menciptakan ketegangan mendasar bagi para peneliti etika. Seperti yang dicatat oleh Boyd dan Crawford, mungkin tidak masuk akal untuk meminta para peneliti untuk mendapatkan persetujuan dari setiap orang yang memposting tweet, tetapi merupakan masalah bagi peneliti untuk membenarkan tindakan mereka sebagai etis hanya karena data dapat diakses. Masalah kuantitas tidak membebaskan peneliti atau jurnalis dari kewajiban etika bersama untuk menghormati otonomi. Boyd dan Crawford lebih lanjut menyatakan bahwa untuk bertindak secara etis, penting bahwa para peneliti merefleksikan pentingnya akuntabilitas, baik untuk bidang penelitian maupun untuk subjek penelitian. Masalah yang disebabkan oleh ukuran dataset menempatkan lebih banyak dan tidak mengurangi tanggung jawab pada peneliti. Ini sejalan dengan pendekatan intuisi dan non-konsekuensial milik Ross. Di bawah kerangka kerja yang berorientasi pada tugas milik Ross, tugas dapat ditimbang dan dievaluasi, tetapi tidak boleh ditinggalkan hanya karena menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Ilmuwan sosial yang menggunakan kumpulan data sekunder atau kumpulan data yang dikumpulkan oleh orang lain tidak harus mendapatkan persetujuan untuk kedua kalinya. Namun, untuk dataset komersial yang merupakan mayoritas dari dataset data besar, persetujuan untuk menggunakan penelitian tidak pernah secara tegas diberikan. Dengan demikian, para ilmuwan sosial sering mengandalkan bahasa yang tidak jelas dan tersembunyi dalam klik tayang komersial End User License Agreement untuk mendukung penelitian penggunaan dataset sekunder. End User License Agreement adalah perjanjian antara pembuat aplikasi perangkat lunak dan pengguna aplikasi tersebut. End User License Agreement sering juga disebut software license yang menyatakan bahwa pengguna boleh menggunakan perangkat lunak ini dengan syarat ia harus setuju untuk tidak melanggar semua larangan yang tercantum pada End User License Agreement tersebut. Ini bukan strategi yang bisa dipertahankan atau etis. Persetujuan yang diinformasikan bahwa seorang peneliti harus menerima dari subjek adalah dari jenis dan kualitas yang berbeda dari jenis persetujuan yang diberikan oleh perjanjian lisensi online komersial klik per tayang. Ada beberapa solusi yang mungkin dilakukan. End User License Agreement saat ini tidak memberitahu pengguna bahwa data dapat digunakan untuk tujuan penelitian, tetapi perjanjian ini dapat ditulis untuk melakukan hal tersebut. Perusahaan yang menggunakan data untuk tujuan yang tidak diungkapkan harus diungkapkan. Langkah selanjutnya bergantung pada rincian data. Seringkali teknik analisis data mengurai dataset besar tetapi menghasilkan hasil individual. Pertimbangkan misalnya tumpahan data Amerika Online pada tahun 2006. Jutaan profil pencarian dirilis secara tidak sengaja ke publik. Namun, berita-berita tentang acara tersebut cenderung berfokus pada mengde-anonimkan profil pencarian tertentu dan menghubungkan seseorang dengan riwayat pencariannya. Sangat mungkin dan memang perlu untuk mendapatkan persetujuan pada saat itu. Hanya karena kumpulan data besar dinilai sulit dari sudut pandang otonomi, bukan berarti bahwa hasilnya tidak. Data yang dilaporkan mungkin cukup terbatas, sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan informasi tradisional lagi.
Ukuran dataset juga dikenakan pada prinsip beneficence. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dapat tumbuh sebagai fungsi dari jumlah data yang dimiliki. Pertimbangkan kasus sederhana kebocoran data. Di masa lalu, jika seorang reporter meninggalkan beberapa kertas di dalam taksi, maka sumber atau subjek mungkin akan rusak. Tetapi jika seorang reporter meninggalkan laptop dengan database di belakangnya di dalam taksi, potensi kerusakannya jauh lebih besar. Selain itu, kumpulan data yang besar tidak hanya mengumpulkan lebih banyak data orang, tetapi juga lebih banyak data dari satu orang. Sekali lagi, pertimbangkan kertas yang tertinggal di dalam taksi. Ada perbedaan yang mencolok antara meninggalkan salah satu surat subjek di belakang dan meninggalkan semua korespondensi email yang telah dimiliki orang tersebut selama beberapa tahun. Ukuran dataset secara langsung mendorong tingkat kerusakan. Pada awalnya, karakteristik ukuran dataset tampaknya tidak mempengaruhi prinsip dasar keadilan. Meskipun ada kerusakan yang dilakukan, itu merupakan kerusakan umum, tidak jelas, dan tidak diperhatikan secara tidak adil pada kelompok tertentu. Tetapi setelah diteliti lebih dekat, masalah kuantitas sangat bergantung pada prinsip penelitian keadilan. Hasil algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk menambang dataset besar mengurangi biaya mencari dan mendeteksi pola. Jadi, misalnya algoritma tersebut dilaporkan digunakan untuk membaca teks email baik untuk iklan Google atau tujuan pemerintah lainnya. Namun, masih ada biaya untuk bertindak, contohnya di Amerika. Data mining mungkin mendeteksi perilaku apapun, tetapi bisnis memiliki dolar periklanan terbatas dan pemerintah memiliki dolar penegakan terbatas. Anggaplah orang A adalah seorang Muslim dan orang B adalah seorang Kristen evangelis. Apa yang menjadi jelas adalah bahwa jauh lebih mungkin bahwa lensa data lebih mendalam serta akhir bisnis penegakan akan diarahkan secara tidak proporsional pada orang A. Egalitarianisme atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajat sama sekali tidak tampak dari pengawasan yang dilakukan. Pengawasan tersebut berdampak tidak proporsional terhadap minoritas. Politik, agama, atau kelompok minoritas lainnya jauh lebih mungkin menjadi fokus dolar penegakan terbatas. Prinsip yang memutuskan kemudian menjadi pelaksanaan kebijaksanaan penegakan daripada fungsi dari aturan hukum atau hasil yang berasal dari prinsip pertama yang etis. The hardest things I'll ever do is let you go. And now I know you. Nah, sekian intro dari saya. Ya guys, kembali lagi bersama saya Kiai Sultan Madani. Saya akan menjelaskan tentang aggregation. Jadi sebenarnya agregasi itu adalah yang tercantum dalam KBBI ya, itu mempunyai arti yaitu pengumpulan. Jadi agregasi itu dalam big data itu bisa disimpulkan bahwa adanya pengumpulan data yang tersedia di dalam internet yang bisa diakses dengan luas. Lalu, poin kedua itu ada agregasi data yang memiliki arti lagi, yaitu saya memakai perumpamaan pohon-pohon. Jadi kan akarnya itu kita bikin account. Kalau di zaman sekarang tuh biasanya pada pakai Gmail. Terus kita buat Gmail, data Gmail kan itu diisi form-formnya tuh kita dari mana, asal dari mana dan sebagainya. Lalu setelah account Gmail tersebut jadi, data tersebut tercantum, kita bisa dengan mudah untuk membuat akun lain di jejaring sosial lain atau di sosial media lain. Itu seperti misalkan kita mau buat Instagram, kita bisa connect ke Gmail. Kita mau buat Facebook itu juga bisa connect ke Gmail. Atau misalkan yang lagi ngetren sekarang TikTok itu kita bisa bikin juga pakai Gmail gitu. Jadi setiap jejaring sosial tuh mempunyai bukan benang merah
seperti ya saling menyambung lah. Jadi data data yang data yang sudah tertera yang sudah ter-recap, udah itu dia. Sudah ter-recap di internet itu bisa kita pakai di jejaring sosial manapun seperti itu. Nah, di zaman now ini niche itu kayak semua jejak rekapitulasi yang sudah kita buat, yang data sudah kita buat di internet itu tuh bisa terlacak gitu karena adanya keterbukaan data dan transparansi data di zaman now ini gitu. Nah, contohnya gini, misalkan di Google kalian ngetik namanya Sugeng Ganjar, itu pasti akan keluar Facebooknya Sugeng Ganjar kalau emang dia buat ya, Instagram atau Twitter atau TikTok dan sebagainya. Atau kalian pernah lah pasti nyari-nyari foto foto-foto kecil pacar kalian atau mantan kalian, mungkin mau nyebar aib mantan kalian yang jelek misalkan pas kecil jelek terus mau kalian sebar misalnya gitu. Nah, itu tuh akan terlihat di internet gitu loh, karena sudah terrecap di internet. Dan kalau emang nggak dia hapus dengan baik, itu tuh masih nyangkut di internet, masih bisa terlihat. Atau misalkan kita juga bisa tahu si Sugeng Ganjar nih, misalkan emang dia gamers nih, gamers sejati idaman, fak pencitraan, nakal tapi tampan misalkan. Nah, dia tuh di Steam tuh jejak rekapitulasi pembelanjaan dia tuh kita juga bisa tahu. Misalkan dia habis beli skin P90 yang Star Wars misalkan, atau dia habis beli arkananya Shadowfine dan sebagainya seperti itu. Oke. Jadi selanjutnya ada poin yaitu dampak-dampak yang dihasilkan oleh aggregation di dalam big data ini. Seperti misalkan dampak positifnya itu mungkin bagi orang-orang yang ingin mencari data untuk referensi, mungkin misalkan untuk akademis, kebutuhan akademis atau kebutuhan yang lainnya, itu sebenarnya menguntungkan. Tetapi kekurangannya adalah di sini merugikan si pemilik data tersebut yang datanya bisa dibilang dicolong atau dilihat. Padahal bisa jadi si pemilik data tuh tidak mau dilihat gitu datanya. Dia mau tetap datanya tuh menjadi privacy dia. Gitu loh. Nah, di poin terakhir yang saya catat ini ada ketimpangan big data di sini. Jadi kayak di mana data-data tuh zaman sekarang sudah menjadi liar seperti pergaulan bebas, anak-anak pergaulan bebas sekarang gitu. Kayak jadi ya kita bisa melihat data pengguna internet tersebut satu sama lain dengan tanpa adanya pembatas atau tanpa adanya pengamanan yang kuat. Maka dari itu bos, kita tuh butuh pengamanan yang kuat untuk mengatasi ketimpangan big data tersebut gitu loh. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerusakan informasi. Sebelumnya, kerusakan informasi ini berhubungan langsung dengan etika penelitian, di mana kerusakan informasi ini sangat berkaitan erat dengan sumber informasi tersebut, di mana yang dimaksud adalah subjek dari penelitian. Menurut Szego, Buchanan dan Scherer tahun 2013, pedoman etika penelitian pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi subjek dari bahaya fisik dan bukan bahaya informasi. Masalah yang terkait dengan rilis data, berbagi data, dan temuan yang tidak diantisipasi masih menjadi bahan perdebatan dan mungkin tidak ditangani secara memadai dalam pedoman saat ini. Sampai saat ini, seperti yang dikatakan Kevin, bahwa peraturan yang berhubungan dengan informasi atau kerusakan informasi masih bersifat
banyak perdebatannya karena belum ada aturan yang secara jelas mengatur perlindungan subjek atas kerusakan informasi. Menurut lembaga yang mengatur tentang informasi penelitian, ANPRM, kerusakan informasi masih belum dianggap sebagai kerugian yang harus dipertimbangkan oleh Dewan Peninjau Institusional di bawah peraturan yang direvisi. Mengapa begitu? Karena pada awalnya aturan mengenai informasi dari subjek itu hanya digunakan dalam penelitian biomedis atau studi medis, sehingga kerusakan informasi itu masih belum ada hak untuk belum ada aturan yang mengatur untuk melindungi subjeknya gitu dari kerusakan informasi. Karena aturan ANPRM itu lebih mengarah ke studi medis, sehingga yang kerugian yang dimaksud itu lebih banyak konteks ke kerusakan fisik daripada kerusakan informasi. Di slide kedua ini akan dijelaskan tentang 3 premis yang salah dari ANPRM. Yang pertama yaitu kerusakan informasi adalah kategori kerusakan yang berbeda. Kerusakan informasi itu seharusnya bukan kerusakan yang terpisah. Maksudnya kerusakan informasi itu kedudukannya hampir setara dengan kerusakan fisik. Mengapa begitu? Karena kerugian informasi itu dapat dirasakan secara langsung. Meskipun penyebabnya cuma informasi, kerugian yang ditimbulkan itu bukan hanya informasi semata. Contohnya nih, kan biasanya kita sering sih kalau misalnya beli HP baru terus disuruh nyalakan lokasi geotek. Nah, secara tidak langsung lokasi kita itu sekarang itu terekam gitu di di HP kita masing-masing. Nah, big data, maksudnya informasi yang kita terekam itu kadang justru menjadi bumerang kita adanya kerugian secara langsung, karena dapat mengganggu privasi kita gitu loh. Contohnya misal nih, ternyata kita memasukkan alamat rumah kita, terus suatu ketika ada misalnya kasus rentenir datang, karena alamat itu alamat yang digunakan untuk melakukan pembayaran secara kredit terhadap suatu barang gitu. Padahal kan kita nggak pakai kita nggak membeli, bahkan kita nggak membeli barang tersebut gitu. Tetapi mungkin ada orang yang menyalahgunakan data kita. Karena apa? Informasi kita itu terekam secara langsung gitu loh di internet. Kerusakan informasi itu juga berasal dari kayak misalnya pencarian subjek, terus riwayat kalian jika memasukkan informasi ketika mendaftar pada akun tertentu untuk sebuah aplikasi mungkin, atau riwayat pencarian kalian di Google itu juga terkadang justru menjadi informasi yang bocor gitu loh, sehingga di era saat ini tuh kebocoran informasi itu sangat besar terjadi. Yang kedua yaitu dataset bersifat objektif dan tidak merugikan hanya dengan menggambarkan apa yang ada. Contohnya, sekalipun misalnya kita tidak mengisi informasi data pribadi ya, kayak nama, alamat, mungkin hobi di internet, yang paling gampang ya internet ya. Tapi riwayat pencarian kita itu ada gitu loh. Jadi kayak misalnya nih, kalau mungkin kalian pernah mengalami, kita habis melakukan pencarian tentang sepeda di Google. Terus di media sosial kita nggak lama ada iklan yang berhubungan dengan sepeda. Itu salah satu kerusakan informasi. Mungkin bagi beberapa orang tidak masalah gitu. Tapi kan pasti ada kejadian yang nggak akan disangka gitu loh dari adanya kayak kebocoran informasi seperti itu. Jadi pada intinya itu sebersih apapun kita, terutama di dunia internet ya, dalam berhati-hati mungkin dalam penggunaannya, pencariannya, atau menyerahkan data pribadi kita. Tapi nyatanya informasi saat ini tuh sangat mudah ditelusuri gitu loh. Nah, itu justru menjadi ancaman tersendiri bagi subjek penelitian.
Yang terakhir tadi juga berhubungan dengan penjelasan yang nomor 2, yaitu data dalam dataset besar dianonimkan. Dengan demikian informasi yang diungkapkan melalui dataset tidak membahayakan orang secara individu. Namun nyatanya hal seperti itu saat ini sedikit nggak relevan ya, karena kebocoran informasi itu udah ada di mana-mana. Kayak kalau kita tahu kemarin sempat ada berita mengenai bocornya aplikasi Zoom yang menjual data dirinya ke pihak lainnya gitu. Akhirnya beberapa akun Zoom sempat kebobolan nih rekeningnya. Nah, hal seperti itu kan sangat merugikan gitu loh. Sehingga dalam penelitian itu seharusnya ada aturan yang mengatur tentang perlindungan informasi dari subjek penelitian. Namun dalam dunia jurnalisme sendiri atau dari perspektif media ya, ada loh yang namanya aturan mengenai perlindungan informasi berkenaan dengan subjek. Secara tidak langsung, etika jurnalisme itu dikhususkan untuk meminimalkan bahaya yang disebabkan oleh penyebaran informasi dari subjek tersebut. Karena pada dasarnya jurnalisme itu nggak ada aturan yang resmi kayak sebuah undang-undang, tapi ada kode etik yang harus dipegang para jurnalis ketika melakukan pencarian informasi. Nah, kode etik ini yang jadi pegangan para jurnalis untuk bagaimanapun melindungi subjeknya atau narasumbernya agar tidak merasa terancam gitu dengan menyebarkan dengan memberikan informasi tersebut kepada jurnalis yang bersangkutan. Lalu seharusnya etika ilmu sosial itu akan mendapat manfaat ya, atau harusnya memasukkan pandangan jurnalistik bahwa kerusakan informasi itu sama nyatanya dengan kerusakan fisik. Karena jurnalisme aja anggapannya itu jurnalisme aja ada etikanya gitu loh untuk melindungi subjek informasinya atau sumber informasinya. Terus kenapa ilmu sosial masih belum ada aturan mengenai hal tersebut? Jadi pada intinya adalah kerusakan informasi atau kerugian informasi itu sama dengan kerugian fisik, karena kerugian ini dapat dirasakan secara langsung gitu. Karena dengan kata lain itu ada informasi pribadi kita, bahkan yang di luar seperti data pribadi seperti mungkin nama, nomor telepon, alamat, bahkan yang di luar itu aja justru kadang menjadi senjata kita gitu loh untuk diserang, entah secara online ya, katakan secara digital atau dari internet ataupun secara offline. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang extending ethics in the big data. Dalam kajian big data dapat sangat mudah untuk menyebabkan turunnya nilai etika yang ada di masyarakat dalam berkomunikasi karena ada gempuran dan pergeseran teknologi yang ada. Nah, etika moral akan bisa dapat berubah dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Teman-teman, di sisi lain, masalah yang lain adalah deontologi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang sudah paham atau sudah mengenal tentang istilah deontologi. Deontologi merupakan sebagai pandangan etika normatif yang memandang moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada aturan yang dinamis dan tidak mengikat. Nah, menurut dalam kajian etika sendiri, deontologi merupakan suatu tindakan dianggap yang baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai dengan kewajiban atau tidak. Maksudnya, karena etika yang menjadi dasar suatu tindakan dikatakan baik ataupun buruk adalah merupakan bentuk suatu kewajiban. Jadi, suatu perbuatan dianggap baik karena tindakan itu benar-benar baik kepada individu ataupun kepada pribadinya masing-masing. Dan itu yang dinamakan suatu kewajiban. Sebaliknya, suatu tindakan dianggap negatif secara moral, jadi itu bukan
jadi kewajiban bagi kita. Ada seorang filsuf, pemikirannya sangat menarik yang bernama Rawls, tentang manusia ini dijadikan sebagai subjek dan etika media dengan memberikan wadah dalam menerapkan kedisiplinan. Rawls sendiri dalam pemikirannya menggabungkan konsep kewajiban deontologi yang sudah saya jelaskan sedikit tadi, dan perubahan teknologi yang berubah secara cepat melalui sebuah inovasi-inovasi. Myers tahun 2011 menjelaskan jika inovasi ini dibutuhkan ataupun digunakan untuk sebagai pendukung untuk melaksanakan kewajiban utama. Teknologi akan dapat memudahkan kita untuk melakukan pengumpulan data, tapi di balik itu semua, para peneliti termasuk researcher sendiri merasa akan menjadi lebih aman kembali, atau data yang diterimanya akan lebih bisa dimiliki oleh peneliti itu ketika mendapat persetujuan dari setiap orang yang telah berkontribusi pada dataset ataupun penelitian itu, karena alasan kepentingan nantinya seperti publikasi ataupun perizinan yang mengenai hal-hal privat, sehingga nantinya peneliti sendiri akan merasa lebih aman ketika menggunakan data ataupun informasi yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga etika ini dapat dipergunakan dalam memahami dan menilai apakah big data itu memenuhi moral yang baik. Dengan adanya teori etika ini diharapkan untuk lebih mampu memahami berbagai pandangan berbeda yang berkaitan dengan moral dalam era big data tentunya. Bagaimana cara menilai dengan lebih baik terhadap maksud atau suatu perbuatan yang seharusnya bisa dibenarkan. Di sini ada salah satu kutipan dari Herschel and Maury tahun 2017. Nah, seperti contohnya adalah yang pertama, di jurnal ini dicontohkan adanya penelitian dalam sosial media Facebook yang memungkinkan seseorang itu dapat mengisi form satu kuesioner. Jadi peneliti menggunakan media sosial Facebook untuk mencari informasi dari user Facebook sendiri. Nah, di sini users ataupun kita sebagai pengguna Facebook dapat memilih untuk mengisi data untuk kepentingan preset itu. Jadi di sana preset juga dapat menentukan untuk apakah ataupun kejelasan dari mau digunakan apa data-data yang disampaikan tadi. Yang kedua, adanya kerelaan hati atau non-malevolence, yaitu kesalahpenggunaan sumber daya yang minimum sehingga hasilnya tidak optimum, sehingga nantinya melahirkan adanya metode partisipan pilihan yang melakukan observasi terlebih dahulu untuk orang yang telah menggunakan lama ataupun masyarakat yang sudah mengetahui norma-norma etika yang ada baik secara langsung maupun tidak. Yang ketiga ataupun yang terakhir dicontohkan tentang adanya konsep kesetaraan manfaat dan kesetaraan akses. Itu salah satu menjadi sebuah fondasi yang bisa dikatakan cukup eksklusif untuk seorang peneliti mendapatkan suatu data.